What's up? Ketemu lagi dengan saya, Peter Firmansyah, di vlog ketiga. Di kesempatan ini saya akan bahas tentang kesulitan berbisnis, kendala berbisnis, dan susahnya berbisnis. Kalau yang lain membahas tentang bagaimana cara bisa sukses, enaknya berbisnis, nah kalau saya ingin membagi pengalaman saya bagaimana susahnya berbisnis. Oke? Stay tune. I'm for you. Yo, panas sekali hari ini. Oh ya, lanjut ke pembahasan yang tadi ya. Di vlog ketiga ini saya mau membahas tentang suka duka. Lebih banyak ke duka ya, dukanya berbisnis, sulitnya berbisnis, susahnya berbisnis, rintangannya, cobaannya. Banyak sekali yang memang mungkin orang-orang belum tahu. Kebanyakan orang mengetahui tentang bisnis itu enaknya, suksesnya, banyak uangnya, tapi nggak tahu kan di belakang tersebut pengusaha pebisnis sulitnya seperti apa. Di sini saya punya pengalaman yang mungkin bisa menjadi pelajaran ataupun ilmu buat teman-teman semua ya, yang ingin berbisnis, yang ingin memulai usaha. Harus siap dengan segala resikonya, harus siap dengan segala kesulitannya, harus siap dengan segala rintangan cobaan yang akan terjadi nanti ke depannya. Dan itu pasti. Mumpung kita sekarang di dekat masjid, sekarang waktunya sudah zuhur, saya zuhur dulu ya. Nanti kita balik lagi. Oke, balik lagi ke bahasan tadi ya, tentang berbisnis dulu. Ketika saya memulai berbisnis, karena memang didasari karena keadaan yang sulit, keadaan ekonomi yang sulit, yang akhirnya saya coba untuk memulai berbisnis. Karena bagaimanapun saya sudah pernah mengalami dan merasakan bagaimana kerja di perusahaan orang, bekerja bersama orang, tidak enaknya, banyak tekanannya, dan di situ akhirnya menginspirasi saya untuk saya tidak mau kerja sama orang, saya tidak bisa bekerja dengan aturan. Akhirnya saya harus memulai satu bisnis yang memang didasari dengan kesukaan, passion, hobi, skill, dan pengalaman saya. Dan di sini, di kesempatan ini juga saya ingin membagi pengalaman pada teman-teman semua tentang gimana sih sulitnya berbisnis, gimana sih dukanya berbisnis. Karena ya tidak semudah, tidak segampang yang kalian kira. Karena berbisnis itu harus punya mental baja. Seorang pengusaha harus punya mental baja. Jangan mental tempe. Kenapa? Karena akan sangat banyak sekali godaan, cobaan, rintangan, cacian, makian mungkin ya, yang akan nantinya yang akan kita hadapi. Dan di situ diperlukan sekali mental baja, mental yang kuat untuk bisa menghadapi segala rintangan. Mungkin saya akan bercerita tentang bisnis saya ya dulu ya, ketika saya memulai usaha Peter Says Denim dengan nama saya Peter. Orang mencaci maki saya, orang menyangka saya seorang yang sangat narsis lah, dibilang wah, brand apa sih narsis banget, brand apa sih yang kok namanya pede banget, seperti itu. Dan itulah salah satu cobaan, salah satu rintangan, salah satu penolakan di awal ketika kita ingin memulai bisnis. Tapi satu lagi yang harus kita ingat, kita harus fokus dengan apa yang kita kerjakan. Jangan pernah telinga ini mendengarkan apa kata-kata orang, teman-teman kita. Mendengarkan boleh, tapi tetap kita pada fokus dan yakin pada diri kita. Karena bagaimanapun juga yang menjalani kita bukan orang lain. Dan kita tahu caranya, bukan orang lain yang tahu caranya, hanya kita yang tahu caranya. Jadi fokus. Ingat, yang pertama, pelajaran pertama dalam berbisnis adalah harus fokus. Fokus dengan apa yang kita kerjakan.
fokus dengan apa yang menjadi keyakinan kita, fokus dengan apa yang akan menjadi visi, misi, dan tujuan kita. Itu yang pertama. Lanjut untuk pembahasan vlog ketiga ini, saya mau ceritakan tentang pengalaman bagaimana sulitnya membangun suatu bisnis, bagaimana peliknya membangun satu bisnis kalau kita tidak punya mental baja, akan sangat sulit untuk bisa bertahan. Karena bagaimanapun bisnis yang hebat, bisnis yang sukses tidak bisa dilihat dari berapa banyak dia punya toko, tidak bisa dilihat dari berapa banyak dia punya followers. Zaman sekarang followers bisa dilihat ya. Bisnis yang hebat, bisnis yang bisa bertahan lama, bertahan dengan segala kondisi, bertahan dengan segala rintangan, cobaan, dan juga banyak sekali fase-fase bisnis yang akan dihadapi dan semua bisa terlewati. Nah, yang terpenting adalah sampai kapanpun bisnis itu bertahan, mereka tetap punya fans yang setia, mereka tetap punya die hard fans, customer yang tetap loyal membeli produk kita. Saya ingin menceritakan tentang pengalaman saya di dunia bisnis ya. Banyak sekali rintangan, cobaan yang memang harus dihadapi oleh seorang bisnis. Mungkin kalau kita selalu berpikir, berbisnis itu enak, santai, nyaman, banyak duit. Tapi di luar itu kan kita nggak tahu apa yang mereka hadapi, apa yang mereka lakukan, dan apa yang mereka rencanakan. Ya nggak jauh lah, tidak muluk-muluk lah. Tidak selamanya bisnis itu selalu untung. Tidak selamanya bisnis itu selalu menyenangkan. Ada kalanya kita harus rugi, ada kalanya kita harus berdarah-darah, ada kalanya dimana kita harus siap dengan segala risiko yang ada. Dan fase ini akan terus berjalan, apalagi khususnya untuk buat teman-teman yang punya bisnis sebuah clothing, sebuah merek lah, dimana ketika bisnis kita sukses, di situ akan bermunculan cloning bisnis yang ternyata cloning tersebut dibuat oleh mantan pegawai kita ataupun orang kepercayaan kita yang dulunya pernah bekerja dengan kita, yang dulunya pernah berbagi share ilmu dengan kita, dan tiba-tiba mereka berdatangan. Itu hal yang mungkin terjadi, pasti terjadi. Tapi jangan takut, persaingan penting dalam sebuah bisnis. Kenapa saya sebut penting? Karena dengan persaingan kita bisa lebih inovatif. Karena dengan persaingan kita bisa membuat lebih baik lagi. Kita bisa membuat sesuatu yang berbeda dari yang lain. Nah, ini perlu digaris bawahi. Kita ingin hebat. Kita tidak bisa melakukan hal yang biasa. Kita ingin sukses. Kita tidak bisa melakukan hal-hal biasa. Kita harus melakukan hal-hal luar biasa. Kita harus berpikir lebih. Kita harus melakukan lebih, dan kita harus berbeda dari yang lain. Oke,
pengalaman saya pribadi juga dalam menjalani sebuah bisnis sangat banyak dari awal. Dari mulai penolakan, dari mulai cacian, makian, bahkan sampai orang menyangka saya sombong. Kalau ya banyak lah. Mungkin kalian perlu tahu ya, kenapa saya seperti itu ya, karena memang itu strategi bisnis saya dari awal. Secara pribadi pengalaman ya, kenapa saya membuat awal brand saya itu PSD. Saya memisahkan diri dari brand-brand lain. Saya membuat sesuatu yang berbeda. Nah, apabila berbeda ini biasanya dicaci, dimaki, dikatai lah, bilang sombong lah, mau bareng-bareng dengan clothing lokal. Padahal itu adalah strategi bisnis saya. Saya ingin menjadi brand internasional. Saya tidak pernah ikut-ikutan bazar-bazar lokal ataupun clothing expo. Saya selalu berbarengan dengan brand-brand internasional dan saya selalu mengikuti acara event internasional. Bukan semata-mata itu sombong, tapi itu adalah strategi bisnis saya dan juga patut dipelajari oleh kalian yang berbisnis. Kita tidak bisa membuat sesuatu yang sama dengan yang lain, ikut-ikutan dengan yang lain, ataupun misalkan musiman. Lagi musim sepeda fiksi, semuanya di toko pajang sepeda fiksi. Lagi musim skateboard, semuanya yang dibuat. Lagi musim zaman sekarang lagi musim motor, semuanya konsepnya motor. Gak bisa seperti itu. Kita gak bisa masuk ke market yang berdarah-darah. Itu adalah satu resiko, dimana kalau kita membuat sesuatu yang sama, kita tidak akan terlihat satu signifikan. Kita akan terlihat ada sesuatu yang lebih dari kita. Kita harus membuat sesuatu yang berbeda. Dan biasanya ketika kita beda, akan ada penolakan, akan ada cacian makian. Itu adalah risiko bisnis. Setelah itu, pengalaman saya, resiko selanjutnya adalah ketika brand kita naik, brand kita sukses, dikenal banyak orang. Bahkan sempat dulu nih pengalaman nih, ada orang bilang seperti ini sama saya, kalau merek lu sukses, merek lu disebut sukses, brand lu disebut sukses kalau sudah ada bajakannya, begitu katanya. Nah, ketika ada bajakannya, ada lagi cobaan, rintangan, orang-orang sekitar bilang, wah, brand ini banyak bajakannya. Kalau brand ini ada banyak bajakannya, wah, citranya jelek, brandnya jelek karena banyak bajakannya. Nggak seperti itu loh. Makanya kita harus rubah cara pandang kita, sudut pandang kita dalam membuat satu brand. Yang pernah saya sebut tadi di bahasan pertama, kita harus tetap fokus. Kita boleh dengar, kita punya telinga, kita boleh dengar kiri kanan, tapi nggak usah kita pikirkan. Kenapa? Anggap saja itu satu pelajaran boleh, satu masukan boleh, tapi nggak harus kita dengarkan semua. Kita harus fokus dan yakin dengan diri kita. Kita harus fokus dan yakin dengan apa yang sudah menjadi tujuan dan visi misi kita. Itu yang paling penting. Nggak boleh didengarkan. Kita jalan terus, maju terus. Kalau kita banyak dengarkan, kita nanti belok kiri kanan, akhirnya jalan kita berubah, tujuan kita berubah. Nah, ini yang perlu dicatat oleh teman-teman semua. Ketika PSD banyak bajakan, banyak orang bilang, wah, citranya buruk, atau misalkan produknya sekarang banyak bajakan, nggak bagus. Kata siapa? Pembajak itu nggak bodoh. Pembajak itu nggak sebodoh itu. Dia membajak nggak mungkin ngebajak brand atau merek yang kurang terkenal. Membajak pasti brand yang terkenal, brand yang dicari orang, dicari masyarakat. Nah, lo pikir coba, kalau membajak brand yang tidak terkenal, siapa yang mau beli? Gak ada. Dan yang terpenting lagi, yang harus dipunyai oleh semua pebisnis atau yang mempunyai merek. Apabila merek kita dibajak, satu poin plus buat kita. Merek kita lebih unggul dibanding yang lain. Dan kita jangan takut, karena pasar original dan pasar bajakan jelas tentu berbeda. Setiap paket ada. Untuk saya sendiri menanggapi hal itu positif saja. Free marketing, free branding buat merek saya, sehingga merek saya bisa terkenal di seluruh Indonesia di mana ada bajakannya. Contoh pengalaman pribadi.
Pengalaman pribadi saya mau bercerita tentang zaman saya SMA. Dulu saya nggak punya uang, saya beli merek Adidas Superstar palsu, bajakan, karena saya ingin terlihat keren. Itu kan intinya, poinnya kan, kenapa kita beli bajakan, saya ingin terlihat keren walaupun itu bajakan. Nah, tetapi sekarang kondisinya berbeda, merek itu masih ada. Kondisi ekonomi saya berubah dong, tidak seperti dulu. Saya mampu beli yang asli. Apakah saya tetap beli bajakan? Tentu tidak. Saya beli yang asli sekarang. Begitupun dengan merek-merek saya, ya merek-merek yang lain yang sudah dibajak oleh orang. Biarkan saja orang-orang membeli bajakan. Ketika kondisi ekonominya berubah ataupun dia punya wawasan yang lebih maju, saya yakin yang beli bajakan nantinya beli yang asli dong. Betul kan? Coba pikirkan kalian. Oke, kenapa kita harus mempunyai mental baja? Ya, karena ketika kita jatuh, ketika kita gagal, kita harus bangkit lagi, ya kan? Kenapa kita jatuh? Ya, supaya kita harus bisa bangkit dan berjalan dan berlari lagi. Itu yang paling penting. Kegagalan ataupun misalkan resiko bisnis yang pernah kita alami bukan satu akhir dari kehidupan kita. Kita bisa jalan lagi, kita bisa bangkit lagi. Jangan pernah takut. Karena bagaimanapun ya inilah yang kenapa orang sangat takut ya kalau bisnis bangkrut, takut gagal, takut rugi. Itu bukan satu masalah buat kita sebagai pebisnis. Kita bisa bangkit lagi, kita bisa jalan lagi. Itu yang paling penting. Winner never quit. Ingat, winner never quit, never stop. Kita harus terus berjalan. Itu yang paling penting. Nah, terus juga pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi saya dulu. Saya pernah rugi, saya pernah jatuh. Tapi kan itu tidak membuat saya jadi lesu, tidak membuat saya menjadi down ataupun tidak membuat saya jadi tidak berkreasi lagi. Saya tetap berkreasi, saya tetap jalan, tetap lanjut. Itu yang paling penting, dan brand saya tetap ada dong, ya kan? Itu paling penting. Coba kalau merek lain, brand lain diberi satu kegagalan, diberi satu permasalahan, apakah masih bisa bertahan? Itu yang harus dipertanyakan. Itu yang harus dilihat dari sisi seperti itu. Nah, siapapun yang nantinya kalau teman-teman yang punya bisnis, jangan takut gagal, jangan takut bangkrut. Kan kebanyakan seperti itu. Ada pernah saya dari seminar nih, dari seminar bisnis di universitas apa ya, saya lupa lagi. Saya pernah bilang seperti ini. Ada 10 orang pengusaha yang kaya raya, ya, mereka sukses. Saya bilang seperti, siapa sih di sini teman-teman yang mau jadi pengusaha? Semua acungkan tangan. Wah, semua. Kenapa ingin menjadi pengusaha? Ingin sukses. Saya bilang, tahu nggak ceritanya dari 10 orang kaya ini? 10 orang kaya ini setelah menjalani bisnis mereka bertahun-tahun, 3 orang meninggal dan bisnisnya hancur. 2 orang masuk penjara. 3 orang bangkrut bisnisnya. Dan yang masih berjaya cuma 2 orang. Saat ini ya. Saya tanya lagi, siapa yang menjadi pengusaha? Yang ngacungnya cuma mungkin 1/4 yang tadinya semua. Nggak mau, takut. Terus saya bilang, itu resiko, ya kan? Semua ada resikonya. Kalau kita mau hebat, mau sukses, ya siap dengan segala resiko. Dengan segala resikonya, dengan segala rintangannya, dengan segala tantangannya. Karena tidak ada sesuatu yang, misalnya kita ingin mengejar sesuatu yang hebat, yang besar, tapi tidak ada resiko, itu tidak ada. Semua ada resiko, tapi jangan takut. Di sini juga, ya maksudnya perjalanan kita kan tidak berakhir dari sampai situ saja. Kan kita masih bisa melakukan hal yang lain. Kita masih bisa melakukan, misalnya, ya belajar dari kesalahan tersebut, belajar dari pengalaman tersebut, yang akhirnya apa? Kita bisa lebih pintar dibanding yang lain, ya kan? Kalau kita tidak melakukan kesalahan, kalau kita tidak melakukan satu kegagalan, failure, kita tidak bisa membuat sesuatu yang baru, bro. Kita nggak bisa menemukan hal-hal baru, tidak bisa membuat mendapatkan satu pelajaran. Buat saya, kesalahan itu penting. Kenapa? Supaya kita bisa lebih
berpengalaman, supaya kita bisa mendapatkan pelajaran dan menemukan hal-hal baru yang bisa kita lakukan. Kasihan, saya sangat kasihan buat orang-orang yang nggak pernah gagal, yang nggak pernah melakukan kesalahan. Karena apa? Dia nggak pernah melakukan hal-hal yang baru, dia nggak pernah melakukan sesuatu yang baru. Coba kita lihat di sekolah kita kan ya memang sudah mendarah daging, sudah menjadi satu tradisi budaya. Saat kita sekolah, guru kita selalu mengajarkan, selalu ngasih tahu kita, jangan pernah melakukan kesalahan, jangan pernah membuat kesalahan atau meminimalisasi resiko salah. Saya bilang itu salah. Kita perlu melakukan kesalahan, kita perlu mendapatkan kegagalan, kita perlu mendapatkan istilahnya satu permasalahan. Supaya apa? Supaya kita belajar, supaya kita bisa lebih hebat lagi, wawasan lebih luas lagi. Dan yang terpenting adalah membuat sesuatu yang baru lagi, yang belum pernah orang-orang buat. Pernah yang saya jelaskan di vlog yang pertama, ketika kita ingin menjadi seekor sapi, jangan pernah jadi sapi yang berwarna hitam, berwarna coklat, berwarna putih, ya. Jadilah sapi yang berwarna ungu. Kenapa kita harus menjadi sapi yang berwarna ungu walaupun sama-sama sapi? Karena kalau warnanya ungu, semua orang semua mata akan tertuju pada yang berwarna ungu, bukan berwarna putih, bukan berwarna hitam, ataupun berwarna coklat. Nah, ini yang paling penting. Poinnya adalah kita harus membuat sesuatu yang berbeda dari yang lain. Jangan sama. Ketika lagi musim motor, semua konsepnya motor, nggak ada yang spesial dong. Ketika konsepnya dulu zaman saya musik ya, zaman PSD lah ya, dengan konsep musik, jeans, semua ikut-ikutan musik, ikut-ikutan endorse band, ikut-ikutan bikin kebawahan. Kan bukan sesuatu yang spesial, bukan sesuatu yang berbeda. Yang di sini adalah yang ketika kita ingin menghadapi persaingan di dunia usaha, di dunia pakaian khususnya, buat sesuatu yang berbeda dong, ya nggak? Sesuatu yang bisa menggebrak, sesuatu yang bisa aneh di mata orang-orang, itu yang paling penting. Misalkan, konsep boleh sama, tapi coba bikin sesuatu yang berbeda. Coba bikin sesuatu yang orang nggak bisa lakuin. Modifikasi motor, orang bisa dong lakuin modifikasi motor. Ataupun sekarang lagi musim apa lagi ya, foto-foto dengan cewek seksi, semua orang juga bisa lakuin itu, ya nggak? Bikin sesuatu yang berbeda, orang lain nggak bisa lakuin, kecuali kalian yang bisa lakuin. Nah, ini salah satu tips untuk kita bisa menghadapi persaingan di dunia bisnis. Yang penting ya pastilah ketika mungkin nanti bisnis kita lebih maju, lebih hebat, lebih unggul dibanding yang lain, kita akan dapat makian, akan dapat cacian, akan dapat ejekan. Ya dari siapa lagi kalau dari pesaing. Tapi ya sudahlah, nggak usah dipedulikan kenapa mereka mengejek, kenapa mereka mencaci maki, karena mereka mungkin tidak bisa seperti kita. Kita berpikir positif seperti itu, ya nggak? Kita harus selalu bersyukur di setiap keadaan. Kita harus selalu bersyukur di saat kita untung banyak. Kita harus selalu bersyukur juga di saat kita mendapatkan masalah ataupun kerugian, karena dua-duanya adalah anugerah dari Tuhan, karena dua-duanya adalah hadiah dari Tuhan. Supaya apa ya? Supaya kita tetap bersyukur sama yang di atas, kita tetap bersyukur sama Tuhan kita. Contoh, kalau kita lagi untung banyak dalam berbisnis, kita bisa bantu sesama, bisa memberikan bantuan pada yang membutuhkan, pada fakir miskin, anak yatim, saudara kita, orang tua kita, siapapun yang membutuhkan. Saat kita rugi besar, saat kita mendapatkan masalah, kita pun harus bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan mempersiapkan diri kita, tidak ada di zona nyaman. Kita keluar dari zona nyaman supaya kita bisa lebih kreatif lagi, supaya kita lebih inovatif lagi, supaya kita juga belajar dari kesalahan tersebut. Dan hasilnya, untungnya, pelajaran dan hikmahnya adalah kita bisa lebih baik lagi. Kita bisa membuat sesuatu yang lebih baik, bisa membuat sesuatu yang lebih baru dari hal-hal yang sudah kita lakukan sebelumnya. Itu poinnya di situ yang terpenting. Jadi bersyukur
dengan segala keadaan. Toh juga Tuhan punya rezeki masing-masing untuk manusia. Tuhan memberi rezeki kepada manusia, tidak pilih-pilih kok. Semua dikasih rezeki, semua dijamin akan mendapatkan rezeki. Ya, besar kecilnya tergantung kitanya, besar kecilnya tergantung usaha kita, ikhtiar kita. Gimana kita mau besar kalau usahanya nggak besar, ya contohnya seperti itu saja. Dan jangan pernah terlena di zona nyaman, karena bagaimanapun zona nyaman lama-lama akan membunuh kita, akan menghancurkan kita. Lebih baik kita selalu ada di posisi ya disulit, gak terlalu sulit juga, ya istilahnya keluar dari zona nyaman lah, supaya kita terus berinovasi, kita terus mengeluarkan ide-ide cemerlang. Karena bagaimanapun juga posisi kita kepepet, sulit, biasanya ide lebih keluar lebih banyak dibanding posisi kita lagi senang, lagi bahagia, lagi santai, lagi nyaman. Posisi sulit biasanya menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Posisi sulit biasanya menghasilkan ide-ide yang luar biasa. Ya itulah kenapa selalu para pengusaha, entrepreneur, ya kita harus menyampaikan pesan, kita harus keluar dari zona nyaman. Supaya apa? Supaya kita menghasilkan ide-ide cemerlang, supaya kita menghasilkan ide-ide yang hebat untuk bisnis kita, untuk strategi bisnis kita. Ya seperti itu, untuk bisa memenangkan persaingan di dunia bisnis. Ya jangan sampai kita tersaingi atau ide-ide kita terbelakang dibanding newcomer, pendatang baru, pesaing baru. Ya makanya zona nyaman ini harus kita tinggalkan. Zona nyaman ini harus kita terus buang jauh, supaya kita terus berpikir untuk mencari ide lebih baik lagi. Terus kita berpikir mencari strategi bisnis yang lebih canggih lagi gitu. Saya yakin setiap orang punya passion, setiap orang punya ide bisnis, setiap orang punya ya hobi masing-masing yang dituangkan di dalam usaha, di dalam bisnis. Nah, saya yakin setiap orang tersebut juga punya cara tersendiri, punya cara khusus bagaimana untuk bisa memenangkan persaingan, bagaimana supaya tetap pada jalannya, fokus pada tujuannya, itu seperti itu. Dan buat yang ya sekarang lagi di masa sulit, bisnisnya santai aja, kita juga nggak akan seterusnya rugi kok. Nah, buat yang lagi jaya, lagi untung juga santai aja. Juga kalian gak akan seterusnya jaya, pasti dunia bisnis pasti ada pasang surut lah, seperti malam dan siang berganti, seperti air laut pasang dan surut. Ya itu sudah hukum alam, pasti akan terjadi ya. Segala sesuatu harus kita persiapkan, resikonya, sulitnya, ruginya, semua harus kita persiapkan. Maka harus punya mental baja, jangan punya mental tempe. Yaitu adalah pengalaman saya dalam dunia bisnis. Saya nggak pernah akan cerita tentang pengalaman yang lain. Pure semua yang saya ceritakan adalah pengalaman saya. Ya niat saya kan berbagi. Saya juga masih belajar. Yang penting saya bisa, istilahnya bisa membagikan ilmu, pengalaman, supaya teman-teman semua yang sekarang berbisnis atau mau memulai bisnis, persiapannya lebih matang, persiapannya lebih mantap. Persiapkan diri, persiapkan mental, persiapkan segalanya supaya apabila terjadi sesuatu, apabila ada badai sekalipun, kita siap melalui, kita siap menjalani, kita siap dengan segala resikonya. Itu yang paling penting, karena ya tidak semua apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan juga sesuai dengan jalannya, sesuai dengan yang apa yang kita inginkan jalannya gitu. Pasti selalu ada kekecewaan, pasti selalu ada masa-masa sulit, pasti selalu ada. Tapi ya santailah, semua bisa terlewati, semuanya akan terlewati juga, khususnya ya di dunia bisnis ya. Karena di dunia bisnis juga fase-fase inilah yang akan membangun karakter, membangun mental. Semakin kita diasah, semakin kita mendapatkan pelajaran, atau semakin kita seringnya melakukan kesalahan, ya mental kita juga semakin kuat.
skill kita juga semakin matang, experience kita semakin banyak. Itu yang paling penting, karena ya dalam kehidupan kita juga, ya kita hidup di dunia ini, kita selamanya harus belajar dong. Kita nggak bisa cukup dengan satu ilmu saja. Ya kita bisa belajar dari mana aja sebenarnya kan, dari siapa aja. Terus belajar, terus memperdalam ilmu, terus apa namanya? Kalau kata Steve Jobs, stay hungry, stay foolish. Terus mencari sesuatu, terus belajar. Selagi kita bisa, selagi kita bernapas, kenapa tidak? Jangan terlena dengan zona nyaman, jangan terlena dengan keadaan yang enak saat ini. Kita nggak pernah tahu suatu saat ada sesuatu yang menimpa kita, dan akhirnya kita tidak ada di posisi tersebut. Kita nggak akan kecewa, kita nggak akan down, tapi kita siap terus menjalani rintangan hidup ini. Ya, itu mungkin vlog ketiga saya yang saya bahas, itu tentang ya resiko bisnis, tentang persaingan, tentang gimana sulitnya, susahnya berbisnis. Tidak segampang yang dikira, tidak semudah yang dikira, semudah membalikkan telapak tangan, nggak seperti itu ternyata. Karena berbisnis itu, wah, seperti naik roller coaster. Kadang naik, kadang turun, kadang bergejolak, kadang deg-degan. Seperti itu, tapi sehat, sangat sehat. Maksudnya ya apa ya? Menantang lah. Sangat sehat, sangat menantang, sangat ya nggak membosankan. Mungkin itu yang akhirnya membuat saya ketagihan di dunia usaha, di dunia entrepreneur. Apapun saya lakukan, apapun saya coba, bahkan experience baru juga kadang saya coba, pengen tahu seperti apa. Karena ya prinsip hidup saya selalu ingin mencoba. Selagi saya hidup, selagi saya bisa, kenapa tidak? Jangan sampai menyesal di kehidupan kita, jangan sampai menyesal nanti di kemudian hari, karena kita tidak pernah mencoba sama sekali itu. Selalu melakukan yang terbaik walaupun kita ada di titik yang paling rendah. Selalu melakukan yang terbaik walaupun kita ada di posisi yang tidak enak. Mudah-mudahan vlog ketiga ini juga bisa menambah ilmu kalian, menambah pelajaran, pengalaman saya dijadikan contoh, pengalaman saya dijadikan pelajaran buat teman-teman semua yang ingin menjalankan ide bisnis, menjalankan usaha, supaya lebih mempersiapkan diri, lebih siap dengan segala kondisi dalam dunia bisnis. Jangan takut, jangan pernah menyerah, jangan terpengaruh dengan omongan-omongan sekitar yang tidak enak ataupun apapun. Biarkan saja anjing menggonggong, kafilah berlalu. Semuanya akan berlalu, semuanya akan terlewati, semuanya akan dianggap hal yang mudah pada saat nanti semuanya sudah terlewati oleh kita. Sekali lagi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan give a good comment di vlog ketiga saya ini. Dan terus cek Instagram saya @peterfirmansyah. Untuk line clothingnya, Instagram saya @pf_by_peterfirmansyah. Oke, sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua yang cek vlog ketiga saya ini. Seperti biasa, di setiap vlog pasti ada hadiah buat teman-teman semua yang bisa merangkum ataupun menambahkan hal-hal positif di setiap pembahasan vlog, terutama di vlog ketiga ini ya. Apa yang bisa kalian rangkum dan saya bahaskan bisa kalian tulis di komen, tapi jangan lupa untuk like, subscribe. Saya akan pilih juga pemenang yang akan mendapatkan hadiah gratis produk saya yang terbaru dari Peter Firmansyah, line clothingnya. Jangan lupa komen yang baik, rangkum ataupun beri masukan yang positif untuk vlog yang ketiga saya ini. Oke, jangan lupa. Ada 3 produk gratis untuk 3 orang pemenang di vlog ketiga ini yang like, subscribe, dan kasih komen yang bagus. Komen tentang masukan dan penambahan apa saja sih resiko dalam berbisnis,
Komen yang terbaik akan saya kasih 3 t-shirt dari produk saya. PF, ada dari produk teman saya Stupid Error, kolaborasi dengan PF. Stupid Error collaboration with PF. Dan juga ada dari teman saya di Bali, Waves Bali, kolaborasi juga dengan produk PF. 3 produk ini akan saya kasih buat kalian yang komen, like, dan subscribe. Jangan lupa sekali lagi. Oke? Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah cek vlog ketiga ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ada salah pembahasan. Saya juga masih belajar, kita sama-sama belajar. Semoga kedepannya saya bisa lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih. Selalu berbuat positif. Bye.